Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Suster Ilen Anika Sarit Sarumaha SCMM dengan NIM 1020240006 Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada kita semua tentang video animasi pembelajaran yang berjudul Uji T Dependen dan Uji Wilson. Untuk mata kuliah Biostatistika, dosen pengampu adalah Ibu Pomarida Simbolon, SKM MKes. Apa itu uji T-tes? Yaitu, uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Dikembangkan oleh William C. Ligoset pada tahun 1915. Uji T dapat dibagi menjadi dua, yaitu uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis satu sampel dan uji T yang digunakan untuk pengujian hipotesis dua sampel. Uji T dibagi lagi menjadi dua, yaitu uji T untuk sampel bebas independen dan uji T untuk sampel berpasangan atau paired. Uji T test dependent. Menurut Sugiono, T-test dependent atau sering diistilahkan dengan paired sample test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Menurut Profesor Dr. Sugiono 2009, definisi dari T-test dependent adalah pengujian di mana tidak adanya perbedaan yang signifikan antara nilai variabel dari dua sampel yang berpasangan atau berkolerasi. Uji T-test dependent. Dua rupa sampel berpasangan yaitu satu, sampel yang diukur dua kali misalnya sebelum sampel diberi iklan dan sesudah diberi iklan. Yang diukur selanjutnya adalah apakah setelah diberi iklan anggota sampel yang membeli barang lebih banyak daripada anggota sampel sebelum diberi iklan atau tidak. Yang kedua, dua sampel berpasangan diukur bersama. Misalnya sampel yang satu diberi iklan, sampel yang lain tidak. Yang diukur selanjutnya adalah apakah anggota sampel diberi iklan memberi barang lebih banyak atau tidak daripada yang tidak diberi iklan. Syarat-syarat penggunaan uji T-test dependent. Uji komparasi antar dua nilai pengamatan berpasangan misalnya sebelum dan sesudah, yaitu digunakan pada uji parametrik di mana syaratnya sebagai berikut, yaitu satu sampel di setiap elemen mempunyai dua nilai pengamatan. Kedua, merupakan data kuantitatif racial interval. Baru, data berdistribusi normal, di populasi terdapat distribusi difference, dan yang terakhir yaitu yang berdistribusi normal dengan mean mu D sama dengan 0 dan variance sama dengan 1. Dengan rumusnya yaitu T sama dengan X bar D dikurang mu 0 dibagi SD dibagi akar kuadrat N, di mana X bar D sama dengan sigma D dibagi N, sedangkan SD sama dengan akar kuadrat 1 dibagi N dikurang 1 buka kurung kurawal sigma D pangkat 2 dikurang sigma D pangkat 2 dibagi N, dengan keterangannya D yaitu selisih X1 dan X2 buka kurung X1 dikurang X2, N jumlah sampel, X bar rata-rata, SD standar deviasi dari D. Statistik ujinya sebagai berikut. Sudah tadi saya sebutkan mengenai rumusnya. Penggunaannya yaitu menurut Rati, langkah-langkah pengujian signifikansi hipotesis dalam pengujian perbedaan rata-rata dua kelompok berpasangan. Yang pertama itu, tetapkan HO dan H1. Kedua, tetapkan titik kritis
tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kepercayaan 99% yang terdapat pada tabel T. Ketiga, tentukan daerah kritis dengan dB sama dengan N dikurang 1. Keempat, tentukan T hitung dengan menggunakan rumus. Kelima, lakukan uji signifikansi dengan membandingkan besarnya T hitung dengan T tabel. Yang kedua, uji Wilson. Wilson Signet Rank Test adalah uji non-parametris untuk mengukur signifikansi perbedaan antara dua kelompok data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi berdistribusi tidak normal. Wilson Signet Rank Test ini digunakan hanya untuk data bertipe interval atau rasio. Namun, datanya tidak mengikuti distribusi normal. Wilson Signet Rank-Test mempertimbangkan jajaran jarak pengukuran dari nilai yang dihipotesiskan, dalam hal ini 0, dan kemudian menjumlahkan peringkat ini untuk dua bagian dari dataset, yaitu di atas dan di bawah 0. Jika median 0, maka kita akan mengharapkan dua jumlah peringkat yang kurang lebih sama. Uji tanda sangat menggunakan informasi dalam dataset karena hanya memberikan tanda plus dan tanpa menghitung beda atau selisih atau jaraknya, sehingga banyak informasi yang terpangkas atau hilang. Prosedur uji peringkat bertanda Wilson untuk data berpasangan pada dasarnya sama seperti uji peringkat bertanda Wilson pada populasi tunggal. Perbedaannya terletak pada data yang diuji. Pada pengujian data berpasangan, yang digunakan adalah data selisih data yang berpasangan. Hipotesis dua arah dibanding HO dibanding MD sama dengan 0 versus H1 banding MD tidak sama dengan 0. Untuk satu arah banding HO banding MD kurang dari atau sama dengan 0 versus H1 banding MD lebih dari 0. Satu arah banding HO banding MD lebih dari atau sama dengan 0 versus H1 banding MD kurang dari 0. Hasil data. Prosedur umum uji peringkat bertanda Wilson adalah sebagai berikut. 1. Hitung selisih nilai DI sama dengan YI dikurang XI. Jika hasilnya DI sama dengan 0, abaikan pengamatan tersebut. Yang kedua, beri peringkat untuk DI. Jika ada nilai yang sama disebut Ts. Beri peringkat tengah, min atau rank. Pasangkan tanda plus dan minus pada peringkat sesuai nilai pada langkah pertama. Keempat, hitunglah jumlah peringkat bertanda plus dan jumlah peringkat bertambah minus. Statistik uji yang digunakan untuk masing-masing hipotesis adalah hipotesis A banding T sama dengan min buka kurung T dikurang T plus, dan hipotesis B banding T sama dengan T dan hipotesis C banding T sama dengan T plus. Kaidah keputusannya yaitu hipotesis A banding tolak HO jika T lebih dari pada kurang dari atau sama dengan Tn buka kurung alfa bagi 2. Yang kedua, hipotesis B banding tolak HO jika T dikurang dari atau sama dengan Tn buka kurung alfa. Hipotesis C banding tolak HO jika T plus kurang dari atau sama dengan Tn buka kurung alfa tutup kurung. Untuk rumus Wilson, ketentuan aplikasi yaitu pertama, data berpasangan, skala ordinal, interval, dan rasio. Kedua, populasi atau sampel berpasangan. Ketiga, signifikansi, nilai Z dibandingkan dengan tabel kurva normal. HO ditolak bila Z hitung lebih dari atau sama dengan Z tabel. HO diterima bila Z hitung kurang dari Z tabel. Rumusnya bisa kita lihat bersama.
dengan keterangan T itu jumlah ranking bertanda kecil, sedangkan N banyaknya pasang yang tidak sama nilainya. Untuk perhitungan uji Wilson berikut yaitu bisa kita lihat bersama, di mana T yaitu sama dengan jumlah total jenjang atau ranking yang terkecil. Dalam uji Wilson, bila sampel pasangan kurang dari 25, misalnya N lebih dari 25, maka sebaran akan mendekati sebaran normal. Untuk itu digunakan rumus Z sebagai berikut. Langkah-langkah perhitungan uji Wilson. Yang pertama, kita menentukan tanda beda atau selisih dan besarnya. Kedua, mengurutkan nilai beda atau tanpa memperhatikan tanda. Ketiga, ranking 1 diberi pada skor selisih terkecil, urutan 2 pada selisih terkecil berikutnya, dan seterusnya. Jika ada 2 atau lebih selisih yang memiliki nilai mutlak yang sama, maka masing-masing diberi ranking sama dengan rata-rata urutan. Misalnya selisih ke-5 dan ke-6 terkecil mempunyai nilai selisih yang sama, maka masing-masing mendapat ranking 5,5 yang diperoleh dari 5 ditambah 6 dibagi 2. Selisih yang nilainya 0 tidak diberikan ranking, diabaikan. Memisahkan tanda selisih positif dan negatif. Jumlahkan semua skor angka positif dan negatif. Untuk memahami tentang materi, uji tetes dependen dan uji Wilson, kita akan membahas tentang contoh soal kasus 1, 2, dan 3. Di mana soalnya adalah seorang dosen ingin mengetahui apakah ada peningkatan nilai mahasiswa setelah diberikan bimbingan belajar. Berikut nilai 7 mahasiswa sebelum dan sesudah bimbingan. Pertanyaannya, apakah bimbingan belajar memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan nilai siswa dengan menggunakan uji tetes dependen dan uji Wilson? Bisa kita lihat untuk soal kasusnya ada 7 mahasiswa. Nilai sebelumnya untuk mata kuliah ini ada 70, 65, sampai ke 74. Dan nilai sesudah mengikuti bimbingan 75, 72, sampai ke 80. Setelah itu, cara pengerjaan selanjutnya kita membuat tabel yang berisi tentang D dan yang sebelahnya D kuadrat, di mana keterangan D tadi sudah kita tahu bersama dalam materi yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk D, diambil dari X1 dikurang X2. Begitu juga selanjutnya 65 dikurang 72 hasilnya min 7. Dan setelah kita mendapat total D tersebut, kita pangkatkan. Min 5 dikali min 5, 25. Min 7 dikali min 7, 49. Begitu selanjutnya, dan kita totalkan semua, berapa semua D kuadrat itu, hasilnya 227. Setelah kita selesaikan D dan D kuadrat, kita masuk ke pengerjaan selanjutnya. Yang pertama kali kita menentukan XD tadi, di mana sigma D dibagi N. Tadi D tadi totalnya 35 dan N total semua datanya ada 7. 35 dibagi 7 sama dengan 5, itulah X bar D. Sedangkan SD kita menggunakan rumus yang ada, tinggal kita memasukkan berapa N-nya yaitu 7, D tadi 227 pangkat 2 karena kita sudah pangkatkan, dan D 35 pangkat 2 dibagi 7. Sehingga dari total keseluruhan tersebut yang sudah kita hitung, maka kita mendapatkan nilai SD sama dengan 8,6. Setelah selesai kita menentukan nilai SD-nya, kita menentukan nilai T dengan rumus yang sudah saya sampaikan tadi di materi dan bisa kita lihat bersama. Maka untuk nilai T sama dengan 1,53. DF sama dengan N dikurang 1, yaitu 7 dikurang 1 sama dengan 6. N itu didapat 7 karena total dari semua data tersebut. S-nya 0,05 atau 5%.
Maka sesuai dengan tabelnya itu 2,447. Kesimpulannya, T hitung lebih dari T tabel, yaitu 1,538 kurang dari 2,447. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara perbedaan sebelum mengikuti bimbingan belajar dan sesudah mengikuti bimbingan belajar. Selanjutnya kita mengerjakan menggunakan rumus uji Wilson. Sebelumnya kita menentukan nilai D. Nilai D tersebut sudah saya jelaskan tadi bahwa nilai D itu didapat dari XI dikurang S2, hasilnya min 5, sampai seterusnya. Dan setelah kita mendapat sampai ke data yang ketujuh, kita totalkan menjadi 35. Dan untuk ranking D, cara pengerjaannya yaitu min 5 ditambah total data tersebut yaitu 7 dibagi 2. Hasilnya menjadi 6. Begitu juga sebaliknya, begitu juga seterusnya, min 7 ditambah 7 dibagi 2 hasilnya 2 sampai selanjutnya. Maka kita menentukan rankingnya. Jika dia positif, bisa kita lihat bersama diletakkan di tabel yang ada positif. Dan jika dia negatif, diletakkan di tabel yang negatif. Setelah itu kita menentukan nilai Z uji Wilson dengan rumus yang sudah ada sehingga hasilnya adalah 9,01. Maka kesimpulannya yaitu HO tidak diterima dan HA diterima. Maka ada perbedaan antara perbedaan sebelum mengikuti bimbingan belajar dan sesudah bimbingan belajar. Baik Ibu dan teman-teman semua, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.